Kita contoh di sosmed. Iya, Saya udah mulai jenuh sebenarnya sama sosial media. Kenapa tuh? Banyak sekali hal-hal yang bikin kita pusing, sakit kepala, sakit hati, toksik lah gitu. No. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para penonton dan pendengar. Saya nggak nyangka ternyata podcastnya nambah. Saya tersanjung nih diundang ke podcastnya nih. Saya nggak nyangka bahwa podcast ini episodenya bertambah. Kirain stuck di episode 2, Pak. Wah, terus dong, Iya, berlanjut dong. Kembali lagi di Ngopi, Pak. Ini judulnya Ngopi. Oh, apa tuh kopi? Ngopi itu ngobrol pintar. Jadi sedikitnya para pendengar dan para penonton yang lihat kita ya, kalau yang nggak ngeliat ya udah. Saya sedikit kecewa Pak mengetahui Pak. Saya pikir ngopi itu ngomongin pikiran gitu atau misalkan ngosongin piring gitu kan bisa. saya lebih Atau senang ngobrolin gitu. Pola hati gitu. Aduh, jangan nggak Pak. boleh ya. Sensitif Pak kalau gitu. Ngopi ini ngobrol pintar. Jadi at least setidaknya yang dengar podcast ini atau nonton podcast ini bisa ngambil apa ya, faedah lah. Walaupun saya yakin kita tidak akan ngobrol berfaedah. Ini kesempatan saya untuk berguna bagi masyarakat ternyata ya. Ada faedahnya gitu. Selama ini saya merasa sia-sia itu. Iya. Bagus sekali ya Mas. Iya. Kita sambut Jarvis atau Fajar. Yo, Wafat. Halo. Selamat malam, saya Fad Ramadan Besari. Balik lagi di Ngopi, ngobrol pintar. Bentar Pak, kaki saya nyangkut. Ini episode selanjutnya ada baru meja. Iya. Ditunggu. Gitu di Ngobrol Pintar episode 3. Boleh dong diceritain nih, Jarvis itu siapa, terus pekerjaannya apa, terus apalah ya, latar belakang sedikit-sedikit lah, tipis-tipis. Mungkin orang-orang nanya kok namanya Jarvis kayak di film Marvel gitu kan. Betul. Jadi ceritanya dulu saya masih gabung sama Firsa Besari, jadi krunya tuh, jadi fotografernya. Karena saya suka Marvel juga, ngobrolnya kita sama, ya udah namanya Jarvis aja. Itu sih awalnya. Dan sekarang berawal berangkat karir dari fotografernya Firsa, sekarang juga jadi content creatornya di salah satu perusahaan bidang farmasi Indonesia gitu. Berarti kamu fotografer apa namanya, kakak saya ya? Iya, pernah. Menarik. Menarik. Oke. Terus dilanjut Pak, dilanjut. Justru sebenarnya dulu tuh saya tidak suka sama fotografer. Tidak suka sama fotografi. Ini fun fact mungkin ya. Nah, fun fact ya. Ini pernah saya diontrok sama mantan saya, tahu ontroknya dilabrak lah ya. Dilabrak. Wow. Jadi dulu tuh mantan saya tuh emang suka jadi model fotografer. Oke. Saya nggak suka nih sama fotografernya, cemburu. Ada kejelesan. Ada jealous gitu. Jealous. Ya namanya juga Terbakar lagi bucin lah ya, Iya. lagi dulu belum ada istilah bucin. Panas. Api cemburu, Kebakaran. kebakaran. Terus? Parah pisan lah pokoknya. Terus tahu-tahu karena saya hobi traveling, kenal sama Firsa Besari di Gunung Rinjani juga, saya ditawarin nih. Kan dulu tuh tahun 2016 tuh Firsa tuh ada project kayak tiap hari tuh bikin jurnal buat Instagram. Oh iya. Waktu itu saya lebih ke videografi sebenarnya, nggak bisa fotografi sama sekali. Oke. Cuma sama Firsa ditawarin mau nggak jadi fotografernya kerabat kerja. Akhirnya ya udah hitung belajar juga karena ya namanya belajar kan mending by progress itu. Betul. Latihan tuh. Belajar mah apapun bisa Iya, dipelajari. secara teori mungkin orang bisa paham, tapi kan belum tentu diaplikasikan bisa. Betul. Gitu. Lama-lama ya akhirnya belajar cara mengambil kayak ISO, shutter speed. Kayak gitu tuh belajarnya justru pas di lapangan. Ketemu sama fotografer lain, sharing. Kalau nggak gitu nggak akan tahu. Oke. Apa yang di-sharingin tuh? Yang kira-kira masih nempel nih sampai sekarang itu apa aja? Sebenarnya cara pengambilan foto sih. Pengambilan angle foto. Karena kita waktu yang terbatas, waktu panggung kan nggak lama. Terus ruangan yang sempit juga, apalagi penonton yang padat. Kita harus seledekan apa ya gimana ya, sama kru lah gitu. Jadi memang itu tantangannya. Kita belajar bagaimana cara ambil momen, bagaimana cara ngambil gambar yang bagus, dan itu kepake banget sampai sekarang. Ngambil gambar yang bagus tuh seperti apa? Maksudnya kayak sambil koprol gitu. Ya bisa. Oke. Kalau misalkan momennya perlu sambil koprol, Oke. Misalkan bagusnya gini. Karena semua orang tuh sebenarnya bisa ngambil foto. Iya. Pakai alat apapun, nggak perlu gear bagus untuk ngambil foto yang bagus. Tapi kan kita bisa memaksimalkan gear yang ada. Berarti itu fakta di setiap lapangan apapun ya, di bidang apapun. Maksudnya kan banyak nih netizen zaman sekarang yang at least, wah Kak,
aplikasinya apa nih gitu kan, untuk ngedit misalkan untuk ngedit foto aplikasinya apa, atau misalkan menggunakan kamera apa kok bisa bagus gitu. Sebenarnya itu bisa dipatahkan ketika memang skill yang dipakai, skill banget ya sih, SEKIL emang Sunda bisa main skill yang digunakan. Dan gadget itu malah menjadi penunjang kita untuk mengembangkan atau mendevelop skill tersebut, begitu betul. Ya, saat itu tahun 2016 itu memang belum banyak aplikasi mobile atau aplikasi desktop yang memang memenuhi, yang memadai lah. Jadi masih jarang banget lah. Jadi orang tuh masih belum bisa bikin video di HP, belum bisa ngambil gambar yang bagus. Ya karena dulu juga teknologinya belum sebagus sekarang. Sekarang mah semua orang udah bagus lah, kontennya kayak keren-keren dengan transisi yang wah, efek yang luar biasa. Iya, apalagi joget-joget. Joget-jogetnya udah paling mengalahkan semua editing itu joget-joget konten. Nah, jadi memang dulu itu apa yang kita ambil itu ketika mendapat apresiasi itu memang sangat menyenangkan, dan itu yang bikin kita mau tumbuh untuk belajar. Oh, jadi apresiasi orang lah yang membuat kita semakin di-trigger lah. Dan juga kritikan, misalkan gambarnya tuh blur atau mungkin karena lampu stage-nya yang gelap. Itu kan juga saya belum mengerti ini gimana gelap, tapi saya pengen ambil gambar yang fokus dan gak blur. Itu tantangannya kayak gitu, pasti ketemu gambar-gambar yang gak lolos buat posting lah, dan mengecewakan tim gitu. Tapi kedepannya saya belajar lagi dari kesalahan-kesalahan, dan akhirnya membawa saya ke hari ini gitu. Gitu memang. Jadi memang banyak banget yang dilalui lah selama 5 tahun ke belakang gitu. 5 tahun ke belakang ya. Dan itu memang every single step pasti challenge-nya gede ya. Maksudnya ketika kita ingin tumbuh menjadi besar gitu kan, setiap pertumbuhan itu ada challenge-challenge tersendiri, betul nggak sih? Kita harus berani mengambil langkah besar sih. Langkah besar maksudnya kayak big step nih, misalkan kayak gimana? Kita harus berani mengambil tanggung jawab yang sebenarnya kita belum pernah cobain, belum pernah kita lakuin. Berarti harus keluar zona nyaman mungkin. Atau mungkin kita mundur 1 langkah untuk maju 3 langkah. I see. Gitu. Jadi kadang kita nggak harus ngikutin ego kita, kita kalau misalkan kita idealis, kita harus mungkin ngurangin ego ya untuk mau belajar ke orang lain. Kadang kita tuh bukan yang paling jago, bukan yang paling pintar di dunia ini, karena ada yang lebih jago. Kita itu bukan itu ya Pak, maksudnya bukan di center of the world mungkinnya kayak gitu kan. Betul. Kita hidup berdampingan kan, bersosialisasi. Jadi memang harus turunkan ego, turunkan idealis untuk berkembang lebih baik, mungkin gitu. Betul, karena kan manusia ini pada dasarnya kan makhluk sosial. Oh iya. Karena ketika kita menutup diri, menutup pintu untuk membuka relasi, itu kita udah gak akan bisa berkembang. Menutup diri itu seperti apa Pak? Maksudnya kayak misalkan kita lagi nggak pakai baju jadi pakai baju gitu. Itu sudah sifat manusia Pak, seperti itu. Iya. Kalau begitu mah ya udah, kita bisa jadi kucing. Enak kan, dikasih makan, nggak usah bekerja, nggak usah bayar listrik, enak. Maksudnya menutup diri itu dalam segi apa nih? Misalkan dalam segi kritikan kah, atau dalam menutup diri dalam segi seperti menggunakan kacamata kuda gitu, mengejar obsesi misalkan. Menurut saya, kalau ini versi saya, kalau menutup diri itu ketika kita mendapat masukan, kita tuh ideal dengan, saya mah begini kalau ngambil foto, itu kan cara kamu. Padahal kan itu masukannya orang tuh mungkin ya kita dapat ilmu yang baru gitu. Iya betul. Mungkin itu bisa aja membangun ya. Ya membangun. Mungkin itu bisa membangun, bisa mentidur. Wow. Jokes bapak-bapak sekarang. Saya ingat umur saya sudah tua sekarang. Jadi di ngopi ini Pak, memang tersebar atau berseliweran jokes-jokes yang mungkin cringe didengarnya. Selalu muncul. Saya sudah terbiasa di dunia pekerja. Selalu muncul. Tadi pagi saya dapat jokes juga dari bapak. Gimana tuh? Pajar tahu nggak? Mobil Matic rem sama gas diinjak bareng jadi apa? Jadi nge-screenshot. Kan saya kaget. Wow. Itu jokes bapak-bapak. Mobil Matic gas sama remnya kalau injek bareng itu bakal gimana? Bakal nge-screenshot. Sebelah mana lucunya itu Pak? Saya juga gak ngerti. Tapi bapak-bapak pada ketawa. Wah, itu out of the box banget. Iya dong. Atau mungkin thinking there is no box. Iya, kadang betul. Kita harus berpikir seperti itu. Atau thinking without brain. Apa tuh? Gak punya otak. Wow. Kita tidak bisa menggunakan fungsi otak dengan baik. Betul, ya. Padahal gitu. Tuhan sudah menciptakan itu dengan sangat sempurna. Iya. Kebayang gak Pak? Ini saya ngambil quotes dari episode 2 Pak. Punya pala pusing Pak. Nggak punya pala serem. Saya takut tuh Pak kalau pulang. Saya tidur sendirian nih Pak. Iya. Kebayang nih Pak kalau malam. Iya gitu. Oke, dilanjut nih. Berarti ketika ngomongin sebuah hal yang harus dituju, jangan terlalu mendominankan kepada obsesi, tapi juga harus membuka mata dan telinga kepada orang lain, betul nggak?
Betul. Karena kan kita sudah tahu kita mau kemana nih, visinya udah ada. Nah, untuk menuju visi itu tuh kan kita butuh misi-misi yang kita mau lakuin, dan tanpa dipungkiri kita butuh bantuan orang lain. Kita nggak bisa sendirian. Kita nggak tahu dunia luar tuh kayak gimana, dunia yang kita tidak tahu. Saya mungkin tidak akan mengenal kopi kalau tidak bertemu Afat. Oh, nggak juga, Pak. Begitu. Karena mungkin ya dulu saya sebagai penikmat kopi biasa aja. Saya kan cuma remahan kayu. Sekarang kalau saya ngomongin, kenal Afat, Afat yang kopi itu ya udah kopi banget gak sih? Enggak gitu, Pak. Nanti muka saya kayak grinder dong. Tapi gini, kalau misalkan saya orangnya dulu tuh pendiam sebenarnya. Tapi sebelah mana pendiamnya, Pak? dulu tuh emang nggak bisa bersosialisasi. Oh, gitu. Tapi mencoba untuk ikut organisasi di kampus, ketemu sama orang, ngobrol. Yang awalnya mungkin dulu masih jarang-jarang lah kalau ngobrol. Sekarang udah mulai terbiasa. Bahkan sekarang bekerja pun dia di PR, public relation, yang dimana komunikasi harus paling tinggi. Betul ya. Itu PR karena ya? memang sering dilatih. Dulu nggak mungkin bisa ngomong kayak gini kalau nggak dilatih. Berarti kata pepatah zaman dulu yang bisa karena terbiasa itu betul-betul nyata ya? Iya, betul. Karena memang apapun yang kita tuju, terus kita menolak untuk bisa, misalkan kayak kita menyanggah duluan kayak saya nggak bisa nih melakukan ini, itu bohong berarti ya. Itu bentuk ketidakpercayadirian kepada diri sendiri. Pada dasarnya sebenarnya manusia itu bisa melakukan apapun jika memang ada niatnya dan ada kemauan. Iya, yang jadi permasalahan anak-anak zaman sekarang mungkin mager ya, Pak. Iya. Rebahan. Nanti saya mau mager nanti. Saya juga. Kalau udah punya rumah, saya mau pasang pagar, Pak. Iya, mager. Doain, Pak. Wow, amin. Cuma apa juga nanti bisa mager. Iya, betul. Saya mau mager, mau jadi dugong. Kayak gitu. Jadi emang kadang kita dibutuhkan mager juga sebenarnya. Iya, untuk betul. hal-hal yang bisa merugikan kita. Oke, Misalkan kita malam-malam, kita mau motoran yuk, kan bisa aja dibegal. Kalau mager kan di rumah rebahan aja. Iya. Ada bagusnya mager tuh. Ada Gak bagusnya. melulu negatif mager tuh. Dan di rumah aja juga kan mungkin tidak melulu tiduran ya, tidak melulu rebahan. Hidup lo kan bukan cuma rebahan gitu. Bahkan banyak teman-teman saya yang sampai saat ini ketika ada slogan di rumah aja, itu dia bilang basi. Ngerti gak sih? Iya. Loh, kenapa, Pak? Kata saya tuh. Karena memang buat mereka itu udah keseharian mereka produktivitasnya di rumah gitu. Bahkan ada satu orang yang teman saya mah work home. Oh, kerja di rumah. Ada yang saya mah workshop. Papa work, mama shop. Oh, Wow. uang istri, uang papa, ya uang istri. Oh, Iya. Uang tabungan anak, ya untuk anak. betul. Saya nggak pusing, Pak, nanti kalau punya anak saya pengen iPhone berapa ya nanti? Iya. Nanti siapa tahu tiba-tiba iPhone-nya 30. Waduh. iPhone 30. Saya beliin aja iPhone 6 udah murah tuh pasti. Udah nggak ada layar. Jadi emang gini, di zaman sekarang ya serba digital ya. Iya, serba 4.0. digital. Sekarang tuh diam di rumah tuh bisa dapat apapun. Betul. Bisa belajar, bisa kerja, bisa dagang. Betul. Kita bisa melakukan apapun di atas kasur loh. Iya. Sekarang di nggak atas perlu keluar rumah. Bahkan mungkin di pandemi ini bisa ngebantu banyak orang juga. Betul. Jadi- Bahkan bisa jadi ulet juga, Pak. Jadi nggak mana-mana rebahan aja gitu. Tapi kan ulet lama-lama jadi kupu-kupu. Tet. Ini kalau di Spotify nggak akan tahu ini kayak gini gimana. Iya, nggak apa-apa kan. Ya berarti harus ada nonton kayak Oh, gini-gini gitu. Nonton di YouTube-nya. Nonton Alfa. YouTube-nya Jangan lupa juga. subscribe. Woi. Nyalakan lonceng. Wow, hard selling ya, Pak ya. Iya. Emang di sini kita terbiasa mempromosikan. Biar ini dong ada call to action-nya. Iya, betul. Naikin engagement. Mm-mm. Siapa tahu nanti ada episode 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Amin. dengan yang lebih bagus Mungkin gitu. dari segi narasumbernya. Betul. Misalkan bisa ngundang Najwa Shihab. Wah, keren banget. Amin. Nah, Mantap. ngomongin positif mental attitude. Wah, ini deh. Iya, itu kan ada di bajunya. Iya. Positif mental attitude. Betul. Menurut persepsi Fajar, positif mental attitude yang seperti apa sih? Positifnya seperti apa? Mentalnya apa? Seperti attitude-nya seperti apa? Dan ketika digabungkan, si positif mental attitude itu seperti apa sih? Yang bisa membangun si mungkin anak-anak muda yang nonton atau mendengarkan gitu lagi rebahan tiba-tiba langsung jadi semangat. Ini mungkin point of view dari aku ya. Iya betul, persepsi kamu ini. Disclaimer dulu. Sebenarnya di saat sekarang itu kan memang banyak sekali aura-aura negatif yang bermunculan. Wow, ada orbsnya nggak, Pak? Ada lingkaran-lingkaran nih. Ada orbsnya. Ada ya? orbsnya. Ada lingkaran merah. Kita gitu. contoh di sosmed. Nah, Iya, betul. saya udah mulai jenuh sebenarnya sama sosial media. Kenapa tuh? Banyak sekali hal-hal yang bikin kita pusing, sakit kepala, sakit hati, toksik lah gitu. No. Padahal sebenarnya itu tuh bisa ditanggulangi dengan berpikiran positif. Dengan banyaknya informasi yang kita nggak bisa pilah, kita nggak tahu kebenarannya karena susah dapat infonya. Dengan positif mental attitude,
ya kita bisa lebih sehat. Sehatnya dalam arti sehat mental, sehat fisik. Sehat mental. Karena mungkin kita ambil contoh di pandemi ini ya, ada namanya istilahnya itu pandemi fatigue. Jadi kelelah, capek. Lelah, betul. Kita nggak tahu kapan nih bisa selesai. Dapat infonya yang serem-serem terus dari media. Iya. Kita dengar kabar yang nggak enak. Keluarga yang kesusahan dapat penghasilan, betul. ada yang sakit. Itu kan bikin kita capek. Tapi jika kita misalkan kita ambil dengan positif, kita bisa mikirin hal yang lebih baik dibanding itu. Berarti dan bisa ngasih solusi. Memikirkan kualitas-kualitas hidup yang bisa kita raih daripada memikirkan resiko-resiko hidup yang bisa kita dapatkan. Iya, karena hidup itu pilihan. Pilus? Bukan. Kan. Pilihan ya? Pilihan. Oh, iya. Kalau pilus itu enaknya buat nonton bola. Iya benar. Jadi hidup ini pilihan. Bahwa sebenarnya kita bisa memutuskan kita mau kemana nih. Kita mau senang atau kita mau sedih. Kita mau marah atau kita mau bahagia. Kalau misalkan kita, saya pengen menyebarkan kebencian, saya mau marahin orang-orang yang nggak percaya sama teori saya, itu hak. Tapi lihat dampaknya. Dan pasti ada sebab akibatnya. After effect-nya berarti pasti kan? Ada after effect-nya. Terus ngomongin positive mental attitude, kita tahu ya, maksudnya di zaman yang benar-benar serba informasi itu berseliweran, Pak. Informasi yang luar biasa lah buat saya. Apapun ya dari segi kopi misalkan hal-hal yang harusnya dipelajari, misalkan harus ke orang atau misalkan barista school misalkan yang besar-besar gitu, itu bisa saja didapatkan di informasi-informasi di internet, walaupun tidak menyeluruh. Itu disclaimer tuh. Walaupun ketika kita ingin menyeluruh, ya harus sekolah dong. Ya, bener gak sih? Kayak kita ngomongin matematika di Google ada matematika. Tapi kalau ngomongin aljabar seperti apa, ngomongin ini seperti apa, ngomongin kalkulus seperti apa, ya harus sekolah. Bener gak sih? Nah, karena gini. Sekarang kan zamannya sudah ada AI lah, artificial intelligence. Itu kan pada dasarnya kan kemampuan pengetahuan umum ya. Mungkin kita bisa cari tahu pengetahuan umum di Google, tapi hal-hal yang berbau spesialis, pengalaman itu hanya didapatkan ketika kita ngobrol empat mata. Berhadapan ya. Berhadapan. Atau mengalami sendiri gitu kan, experience sendiri. Betul. Karena beda-beda tiap orang kan pengalamannya. Betul. Jadi mungkin misalkan kalau di kopi kita kalau dapat air yang gak bagus atau kopi yang gak bagus, biar daging enak kayak gimana sih? Betul. Tiap orang punya caranya masing-masing, problem solvingnya masing-masing. Nah, hal itu tuh belum tentu bisa didapatin di internet. Betul. Dan itu saya setuju. Maksudnya kayak kita lihat YouTube nih, kita ngomongin kopi sedikit lah. Iya. Misalkan nyeduh itu seperti apa? Tapi kan itu HP, layar HP lu nggak bisa jilat, Pak. Iya. Bener nggak sih? Wah, ini rasanya seperti A, B, C, D. Gak bisa mencium aromanya juga. Kita nggak bisa mencium aromanya, betul nggak sih? Kayak masa laptop lo jilat-jilat gitu, oh iya fruity gitu. Dan kalau di internet itu kan satu arah, one way ya, betul. Iya, kalau misalkan ketemu langsung kita bisa sharing, bisa kalau misalkan tangan kita tremor, gemeteran, kita bisa kasih advice, kalau biar nggak gemeteran, latihan ini nih. Oh iya. Itu kan nggak bisa didapetin. Nggak bisa didapat. Kan kalau misalkan kita tanya langsung ke internet, belum tentu ada jawabannya. Belum tentu ketika kamu tremor disuruh makan di internet. Wah iya, belum tentu. Bisa aja, wah ternyata kamu Parkinson, ternyata tidak. Itu kelaparan saja. Iya. Anda pasti makan Indomie double jadi kenyang, padahal masih lapar. Iya, kayak gitu. Oke, ngomongin pandemi. Nah ini seru nih ngomongin pandemi. Kan Bapak di salah satu perusahaan ternama ya, perusahaan yang sedang menciptakan vaksin. Ya. Iya. Sebut saja Bio-Bio. Iya. Nggak usah disebut. Nggak usah. Bio-Bio. Iya, Bio-Bio. Tahu. Ya, link di bio. Alhamdulillah gitu. Rezekinya di situ. Iya kan. Nah, ngomongin masalah pandemi, menurut persepsi Fajar, hanya persepsi Fajar. Ini disclaimer ya, jangan bawa-bawa perusahaan nih. Gitu. Dan tapi kan kamu tahu di lapangan seperti apa. Iya. Menurut persepsi Fajar sih pandemi ini itu gimana sih penyelesaiannya atau resolve-nya, atau misalkan kapan sih kita mendapatkan result yang benar-benar memuaskan gitu, kayak vaksin udah mulai nih misalkan kan. Terus let's say misalkan di golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan akhir. Nah, itu gimana sih resolve-nya menurut Fajar nih? Sebenarnya pandemi sejenis itu pernah terjadi di masa yang lalu. Katakanlah tahun 1918 pernah ada flu Spanyol. Betul. Tahun 60-an juga pernah ada cacar api di Indonesia. Dan itu bisa selesai dan hilang itu dengan vaksin. Untuk cacar api ya. Kalau untuk vaksin atau zaman flu Spanyol itu saya kurang tahu. Kalau flu Spanyol itu gitar Spanyol bukan saudaranya? Kalau itu
bodinya enggak gitu. Oh, enggak Beda. gitu. Kalau Flu-nya flu enggak Spanyol doai. genyai. Nyebelin gitu, nyebelin. Genyai. Goai. Wow. Enggak mau, enggak suka goai. Wow. Jadi biasalah. pada awalnya muncul pandemi ini tahun lalu, Ya. sebenarnya memang ini sebuah bencana sebenarnya karena terjadi di seluruh dunia, Betul. bahkan di negara-negara Dan besar. after effect-nya juga kerasa banget. Kerasa banget untuk semua pihak, untuk Ya. semua kalangan. Dan sebenarnya awalnya memang pandemi ini itu kan karena mobilitas kita yang sangat luas ya, sangat cepat itu juga. Orang pindah ke sana ke sini, ketemu orang ini, ketemu orang itu, dan kita juga tidak tahu orang ini terpapar atau tidak. Dan waktu itu testing rate-nya masih kecil juga, dan sekarang sudah mulai besar. Menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak itu adalah salah satu cara ikhtiar kita untuk terbebas dari pandemi. Iya. Nah, sekarang ini udah ada vaksin nih, udah mulai divaksin juga kan. Kemarin tuh presiden juga, tenaga kesehatan, dan lansia juga udah mulai divaksin sekarang. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar, karena bukan satu-satunya ya, salah satu keluar dari pandemi ini yaitu ketika semua orang tidak ada yang terpapar virusnya. Betul. Karena si virus itu tidak punya lagi tempat untuk bernaung. Iya. Karena orangnya udah pada kebal. Namanya juga virus. Namanya juga virus. Iya. Kan benalu. Benar. Ikut ada parasit kan, ikutan kena gitu. Nah, Iya. vaksin ini yang jelas memang butuh waktu yang nggak cepat sebenarnya. Iya. Tapi kok nanya, sekarang baru setahun tapi udah ada vaksin. Berarti ini vaksinnya udah dari lama, udah direncanain. Ini adalah sebuah konspirasi. Ini semua teori konspirasi. Padahal yang namanya konspirasi nggak mungkin tukang dagang kena imbas. Iya. Bener nggak sih? Betul. Ini tukang dagang sepi banget, bos. Sekarang kemana-mana sepi. Wow. Jadi gini, sebenarnya kok virus corona itu bukan virus yang baru. Oke. Makanya ketika muncul tahun lalu, namanya tuh New Coronavirus. Oke. Karena pernah ada, ini SARS-CoV-2. Berarti ada SARS-CoV-1 ya kan? Iya, SARS-CoV-0 juga ada. Ada MERS juga. Sebenarnya virus corona tuh udah lama Tapi sebuah mutasi berarti bermutasi. kan? Jadi sebenarnya apa yang sudah vaksin yang ada ini adalah hasil penelitian yang lalu. Ya. Cuman mungkin diganti toppingnya istilahnya gitu. Topping, wow. Toppingnya diganti. Iya. Ambil gennya. Nanti ketika sudah ada, kita diteliti, kita produksi juga. Lalu kita diuji dulu sebelum disuntikan ke masyarakat umum. Betul. Jadi kita nggak boleh langsung main suntik aja. Jadi memang ada beberapa yang bisa dipatahkan dong. Maksudnya yang dipatahkan adalah ketika jika dan hanya jika misalkan si vaksin tersebut tidak layak, misalkan itu bisa dipatahkan karena ada pengujian dulu dong. Iya, ada. Gitu. Dan diawasi oleh Badan Dunia. Iya. Dalam hal ini WHO. Karena tidak ada yang mau menyelakakan manusia. Kalau memang ada, itu memang jahat banget sih. Iya, betul. Jahat banget karena memang ini dampaknya ke semua dunia, ke semua masyarakat, semua kena. Ke kalangan semua, masa kalangan ya. Dan sekarang negara semua resesi. Bahkan Cristiano Ronaldo pun kena virus. Zlatan Ibrahimovic juga kena virus. Itu maksudnya tidak mengenal public figure, tidak Iya. mengenal bahkan presiden Amerika yang sudah lengser. Itu juga kena. Enggak mungkin misalkan virus datang, wah ini force-nya 100.000, saya tidak mau masuk. Tidak nggak bisa, tidak bisa begitu. nggak bisa. Virus tidak melihat itu. Betul itu. Jadi sebenarnya vaksin itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk terbebas. Ikhtiar ya? Iya, salah satu ikhtiar untuk terbebas dari pandemi. Karena ketika sudah divaksin pun bukan artinya kita kebal. Betul. Analoginya seperti ini. Kita pakai payung ketika hujan. Mm-mm. Kita kan masih terlindung dari hujan. Tapi masih ada resiko kecipratan dari betul. orang yang jalan. Bahkan dari hujan juga kita masih bisa kena loh. Iya. Walaupun pakai payung. Betul. Katakanlah kita misalkan sudah divaksin tapi tidak pakai masker. Kita misalkan lagi udah sehat nih, lagi makan, ada orang yang ngobrol, jadi kita terpapar juga. Iya, Tapi betul. mungkin mengurangi resiko lebih parah dengan gejala-gejalanya. Betul. Seperti itu, karena si virus corona ini akan lebih berbahaya jika kena ke orang yang komorbid, yaitu yang punya penyakit. Pendamping. Iya, Betul. itu yang lebih bahaya. Bahkan ada beberapa teman-teman saya juga nih, disclaimer lagi bahwa ketika ada yang sudah vaksinasi itu kena lagi, Pak. Iya. Gitu. Berarti kan dari vaksin itu si imunnya masih berusaha beradaptasi dong. Ya, Betul gak sih? Kan namanya juga ikhtiar. betul. Bener kan? Jadi bukan berarti ketika sudah vaksinasi, wah gua bebas nih ada sertifikat vaksinasi, ngeng kena. Iya. Jadi ini mungkin biar lebih paham kali ya. Kita tahu bedanya vaksin dan obat. Iya. Ini beda. Vaksin itu bukan obat, obat itu bukan vaksin. Betul, sama kayak kita lagi bayi.
Ya, gitu. kan kalau lahir kan langsung dikasih vaksin tuh. Itu tuh biar si bayi itu sehat sampai tua nanti. Betul. Vaksin hepatitis, polio, Iya. apalagi tuh, BCG, apalagi itu kan biar aman gitu. Betul. Tapi bukan artinya tidak akan kena, tapi mengurangi resikonya. Mengurangi resiko itu. Jadi obat itu hanya diberikan kepada orang yang sakit. Betul. Kita sakitnya demam, batuk, ini obatnya ini. Iya. Nah, kalau vaksin tuh diberikan kepada orang yang sehat agar tidak sakit. Pertanyaannya, ketika orang sehat mengonsumsi obat, itu yang terjadi? Mungkin akan ada reaksi dari tubuhnya mungkin. Iya, yang terjadi adalah tipsi Pak, tebleng. Wow, Ngefly. Ngefly. Uyang. Orang sehat dikasih obat, Iya. apalagi obatnya yang itu tuh. Saya tahu yang Anda maksud. Iya, gitu. Nah, cara kerja vaksin itu sebenarnya gini. Mungkin kalau mikir, ngapain masukin virus bikin kita sakit? Betul. Enggak gitu. Vaksin yang sudah kita gunakan di Indonesia ini, itu adalah vaksin yang virusnya sudah dimatikan. Iya. Kita pakai analogi aja lah biar lebih mudah dimengerti. Misalkan gini, tubuh punya antibody kan, punya bentuk pertahanan. Iya. Kita analogikan sebagai tentara. Saya punya tentara nih, pertahanan lah. Afat punya tentara, virus-virusnya misalkan. Saya akan culik satu virus, lalu saya lucuti senjatanya. Nggak punya senjata dia, nggak bisa nyerang. So saya interogasi, tentara Afat punya senjata apa aja, karakternya kayak gimana, kekurangannya apa aja. Informasi saya udah banyak nih. Saya bisa udah lebih siap ketika tentaranya nyerang. Saya udah tahu ngelawannya kayak gimana. Betul. Misalkan tentaranya Afat punya archery, kita punya sniper. Betul. Kayak gitu. Si defense-nya lebih kokoh. BTW ini teman-teman itu kan makanannya sudah datang. Silakan dimakan. Saya tidak mungkin makan di sini. Iya, saya nggak mungkin makan di sini. Tapi kagak di endorse soalnya. Wanginya loh. Gitu. Jadi vaksin ini adalah jalan pintas agar kita tidak sakit dulu untuk menjadi kebal. Karena kan sebenarnya ketika kita terpapar, kita akan punya antibody. Betul. Tapi kan kita harus sakit dulu, kita gak enak dulu, gak bisa mencium. Karena si antibody kita lagi defense. Gitu. Berarti kita sehat sekarang masih mencium aroma ini. Betul. Normal kita. Normal. Nah, itu. BTW sudah PCR ya, kita semua sudah PCR. Kita ya. sudah di belakang layar, kita sudah tes. Ya, protokol kesehatan, patuhi. Tidak menggunakan masker juga karena kita sudah PCR dulu. Gitu. Oh, menarik sekali. Ini minum dulu Pak. BTW sambil break nih kita santai dulu. Buat yang nonton, buat yang nonton nih. Karena yang mendengarkan nggak bisa ngelihat packagingnya. Oh Pak. Gitu? Iya. Ya ini sengaja ini dipasang di sini biar kelihatan sebenarnya. Iya. Kelihatan nggak di sini? Ini saya mau hard selling dulu gitu. Video-video ini yang saya buat. Sebenarnya bukan disponsori sih. Gitu. Apa tuh? Di support lah. Disupport oleh Corner Coffee. Corner Coffee Roastery dan disupport dengan sangat maksimal nih sama salah satu production house Pak. Wah, siapa tuh? @mano.visual ya. Itu teman-teman kita semua ini. @mano.visual ya. Jangan lupa di-follow @mano.visual. Yang punya ini sangat dermawan. Sangat. Yang membantu juga sangat baik hati, luar biasa. Panjang umur buat kalian semua. Mantap sekali. Amin. Gitu. Jadi jangan lupa ngopi di corner. Itu hard selling. Hard selling itu namanya. Memang kita sistemnya hard selling, Bang. Enggak ada. Kita enggak usah jaim lah. Gitu. Makanya di follow Corner Coffee _ ID di follow dulu atau di mention pasti di repost, lumayan nambah followers gitu ya. Nah oke, balik lagi ke obrolan kita. Minum dulu Paus. Iya. Ini americanonya mantap, ini segar-segar gimana gitu. Ya tuh emang kayak gimana ya, setiap hari tuh kayak harus ketemu kopi. Kenapa tuh? Coba dijelaskan. Ini kan menyinggung ke kopi nih. Saya kan kebetulan penggiat gitu, pelaku. Nah, itu coba dong, kenapa? Kamu kan customer nih. Customer at least kamu di pandangan kamu, kenapa kamu membutuhkan sebuah kopi gitu untuk diminum? Itu adalah pertanyaan besar yang belum terjawab sampai sekarang. Karena saya mulai ngopi itu dari 2015-an lah. 2015-an. Salah satu kedai di daerah Cisangkui dulu. Masih sepi banget lah dulu, belum seramai sekarang. Minum kopi itu dulu kebutuhan lifestyle ya. Oh, dulu mah lifestyle. Kebutuhan lifestyle kayak biasa diakui oleh circle. Gitu, punya teman. Wih, anak nongkrong nih. Sosial media. Pat. Oh iya, zaman itu terus ngetek ya. Biar kayak suka main, suka ngopi, kan keren kan gitu. Dulu mah kan saya punya gitu doang, nggak punya apa-apa lagi yang bisa dibanggakan. Dan memang itu keren banget dulu pada zamannya. Ngopi itu, apalagi ngopi yang tanpa gula, tanpa susu, itu sesuatu yang kayak kok bisa ya minum kopi kayak gitu. Keren banget. Keren banget. Apalagi di brand-brand yang ada duyungnya tuh warna hijau. Wah, saya tahu itu. Iya.
nongkrong di situ keren, Pak. Wah, itu saya sengaja kalau mau sing gitu kok biar dilihat orang doang. Iya. Padahal mas sebenarnya mau kopinya mah biasa aja. Iya. Anda jangan nonton. Saya beli kalau promo doang. Iya, gitu. Jadi sebenarnya kalau dulu itu di saat belum ada coffee shop di setiap persimpangan jalan. Di setiap ujung jalan, setiap sudut, setiap tengah kota. Wah, dulu tuh sangat dicari di masih pengen ngopi tuh. Iya. Sekarang mah tiap belok kan ada. Ada, Pak. Setiap... Maraknya es kopi susu. Saya tidak butuh, saya butuh hadirnya dirimu. Wow. Aduh. Maraknya kopi susu tidak membutuhkan. Tidak dibutuhkan saya sebenarnya. Karena minum kopi susu itu gimana ya? BTW bagi yang nonton, ini Jarvis single ya. Jarvis single. Jangan gitu atuh. Jarvis single. Ganteng, karir Amin. cemerlang gitu. Bentar lagi beli rumah ya kan? Amin. Bentar lagi beli rumah. Semoga yang kurang cuman satu, Pak. Apa? Pasangan hidup. Itu bener. Ya udah skip. Jangan dulu diobrolin ini, saya jadi suka pusing. Suka jadi pengen nikah besok masalahnya. Iya. Banyak undangan ke saya. Mau nikah sama gedebok jauh. Kalau dianya mau sama saya mah enggak apa-apa. Iya. Saya mungkin nikah kalau nggak Sabtu ya Minggu lah. Betul. Ya hari libur lah biar teman-teman datang. Soalnya kalau Jumat kepotong Jumatan, Pak. Iya. Sayang banget dong, mahal-mahal kepotong Jumatan. Betul. Saya pengennya sih habis pandemi lah. Iya. Biar bisa ngundang yang lain gitu. Kan Iya. saya pengen hari bahagia didatengin teman-teman gitu. Betul. Terus juga jangan lagi hujan. Jangan lah. Kita ngobrolin apa sih? Iya. Saya tahu harga makeup artis itu mahal. Jangan hujan. Kasihan calon istri saya. Betul. Belepotan nanti. Iya. Gitu. Oke, balik lagi nih. Udah ngomongin di perusahaannya, udah ngomongin masalah fotografi dan videografi. Ngobrolin kehidupan deh. Kehidupan Jarvis nih. Itu sebenarnya gimana sih daily rutinnya? Terus memang ya itu tadi yang masalah kopi, kenapa harus dicas terus sama kopi misalkan, atau misalkan nongkrong harus ngopi dan lain-lain gitu. Saya tuh sebenarnya bekerja di perusahaan farmasi tapi tidak mengerti sama sekali proses membuat sebuah vaksin. Karena bukan di bagian produksinya. Iya, betul. Bukan di lead banknya, tapi saya di bagian administrasi. Tepatnya tuh mungkin orang lebih mengenal PR ya, public relation. Ya saya lebih berkutat dengan Microsoft Word, Microsoft Office lah gitu. Tapi karena saya punya pengalaman di bidang video editing sama desain, ya saya mau lebih ke desain grafis sama video editor. Kerjaan saya di depan komputer 8 jam 5 hari dalam seminggu. Dan saya membutuhkan fokus yang cukup untuk bisa mengerjakan tugas yang untuk saat ini lebih sering banyak permintaannya. Agar tidak melelahkan. Ya, agar tidak melelahkan ya dengan kopi. Mungkin saat itu yang saya pikirkan adalah itu. Cara yang sangat ampuh sampai saat ini. Saya belum tahu cara yang lain. Tapi ketika saya minum kopi, ya better. Mungkin bisa nambah cara baru. Misalkan ya, saya punya cara nih, saya punya saran nih. Misalkan kamu ngerjain kerjaan kamu di depan komputer sambil kayang misalkan. Terus saya pegang mouse sama keyboard. Ya itu tantangannya, Pak. Sambil kayang, Pak. Betul. Biar nggak jenuh juga. Itu sambil kan olahraga. 8 jam 5 hari dalam seminggu. Coba di sela-sela sama yang kayang tersebut di 8 jam tersebut. Sebenarnya saya tiap pagi datang itu handstand. Oh gitu. Kebetulan sikap lilin ya. Sikap lilin juga. Sikap lilin. Olahraga biar melancarkan peredaran darah. Betul. Makanya tubuh. Siapa tahu bisa mengurangi kopi dan olahraga juga. Iya. Saya sebenarnya gini. Saya banyak minum kopi tapi ngantuk mah ya ngantuk aja gitu. Betul. Nggak bikin jadi kayak susah tidur gitu. Nah ini Pak, fun fact ya. Pack atau kita kan nyunda pisannya. Iya, aduh gimana ya? Gak apa-apa tuh ya. Aduh, kita mana iya? Di sini mah ngobrolnya tuh mengenalkan juga, kita mengenalkan. Mana dia? Kayak heula we. Ka di heula wa. Ka tonggo, ka palih tonggo heula. Gini, fun fact di kopi, Pak. Kopi itu dia kan punya kafein ya, zat kafein yang kata orang bikin mah. Sebenarnya fun fact pertama, ketika kita minum kopi dan mah, bukan mamah ya. Bukan ya. Mama Dede dong. Wow, bukan mamah muda juga. Iya. Pengen. Misalkan mah nih, penyakit mah, ketika minum kopi itu jadi penyakit mah. Itu yang jadi salah orang menyalahkan kopinya. Padahal kopi tidak punya salah apa-apa. Yang salah minum kopi belum makan. Nah, tapi saya bingung juga, Pak. Saya tuh nggak bisa sarapan sebenarnya. Nah, sarapannya kan tapi kopi susu, Pak.
Ya benar. Betul. Iya sih. Kopi susu yang at least ada zat karbohidratnya, ada zat proteinnya, ada kalsiumnya kan gitu. At least kita minum kopi yang tidak strong. Ya. Nah, yang disalahkan jangan kopinya. Itu fun fact kedua. Kan manusia lebih senang menyalahkan. Oh iya, lebih mudah jajing menyalahkan. udah jelas, Iya jajing. Dasar kamu lelaki kardus. Nah, kan itu. Ya, dejavu nih. Lagi kardus. Iya. Tapi memang gitu sih, manusia itu memang lebih mudah melihat kesalahan orang lain dibandingkan kesalahan diri sendiri. Itu jajing parah. Nah, oke, fun fact ketiga adalah si kafein sendiri itu melebarkan peredaran darah, Pak. Makanya ketika kita minum dan after effect-nya di 15 menit pertama itu fokus. Karena darah yang terpacu di jantung sama ke otak itu lebih cepat. Oh, itu yang bikin fokus berarti ya? Itu yang bikin fokus. Adrenalin menaik. Itu adrenalin naik dan otak kita bisa jadi fokus. Tapi after effect setelah itu perut lapar misalkan ya. Terus jadi tiba-tiba lemah atau leles lah bahasa Sundanya mah lemas gitu. Karena apa? Kita tiba-tiba disuntik sama kafein, badan ngedadak seger. Ya setelahnya sama kayak olahraga lah, Pak. Bapak lari nih keliling Saparua gitu ya, keliling gedung sate misalkan. Udah beres kan seger. Tapi setelah itu leles. Pegel, Pak, kaki. Pegel. Terus capek badan terus. Jangankan untuk bangun mengejar mimpi. Iya. Bernapas pun saya ngangkat galon aja nggak ada regdek, bergetar sebadan badan. Ini Anda harus tahu dulu tuh di corner tuh ada barista perempuan jago banget ngangkat galon. Saya kaget. Saya nggak bisa ngangkat galon, Pak. Saya harus beli alatnya di Shopee itu. Ini produk, maaf. Saya beli alatnya tuh di salah satu e-commerce. Ngangkat gitu buat galon lebih gampang. Tapi barista Avat ini sangat tangguh sekali. Itu sangat, saya malu sebagai laki-laki. Oke. Fun fact keempat. Semua minuman yang berwarna rata-rata, let's say lah, yang paling basic ya, teh, kopi, coklat, dan itu semuanya berkafein. Teh juga berkafein. Teh ada kafeinnya, Pak. Tapi dia dikalahkan dengan antioksidan, antioksidan yang tinggi. Makanya ketika kita ngeteh itu relax badan. Seakan ada hormon endorfin sama serotonin. Betul, ya lebih bahagia gitu ya. Makanya kalau misalkan di Indonesia ini yang lucu Pak, fun fact yang kelima adalah kita ngopi malam ngeteh pagi-pagi. Sering nggak sih kayak fajar sebelum sekolah minum teh dulu ya. Terus di sekolah ngantuk. Benar juga. Iya. Oh itu yang mantan saya jadi bodoh bayangin. Itu. Tidak belajar. Makanya sampai saat ini saya nggak punya pikiran, Pak. Oh gitu. Ya sih juga sama. Dari kecil saya minum teh. Iya. Tapi saya kalau mau berangkat sekolah minum susu, Pak. Tuh, itu minum susu sehat. Saya punya cita-cita sebenarnya kalau udah berkeluarga nanti. Istri saya tuh pagi-pagi nyiapin roti sandwich sama susu. Terus saya pura-pura maaf udah terlambat. Jadi kayak orang-orang kayak di Indosiar gitu. Aduh, tepuk TV lagi. Kayak orang-orang di sinetron gitu. Betul. Bangun terlambat, makan dikit. Maaf sudah terlambat. Padahal di jalan kelaparan. Kita tuh seperti itu. Goals ya. Ternyata teh itu yang bikin ngantuk. Betul. Karena saya punya solusi kalau saya ngantuk, saya nggak bisa tidur. Ya minum teh aja berarti. Teh sama kita bernafas. Latihan bernafas itu sama dengan kita merelaksasi si peredaran darah. Ya. Kebanyakan orang, ini fun fact juga sih, biar semua orang yang dengar sama nonton nggak goblok-goblok amat lah gitu. Liatin saya gitu. Biar lihat pinter ya. Garing gitu kan ya. Biar lihat pinter. Kebanyakan orang ketika orang nggak bisa tidur itu malah ngopi lagi. Atau misalkan minum teh misalkan, atau minum air putih. Air putih secara tidak sadar, air mineral itu kan mengandung oksigen yang berlebih. Iya. Ketika kita minum, ngerti nggak Pak? Ketika kita minum di badan itu kan oksigen semua berarti. Oksigen mengalir ke otak, seger dong. Iya. Saya jadi baru tahu sekarang. Ketika kita nggak bisa sekali di sini. Itu ketika kita tidak bisa tidur, kita harusnya berlatih nafas dan tahan nafas agar kadar oksigen di otak kita rendah dan mata menjadi ngantuk. I see. Kalau di pelajaran kelas 5 anak kelas 5 SD IPA, ketika kita ngantuk itu bukan ingin tidur, Pak, tapi kekurangan oksigen di dalam tubuh.
Begitu. Jadi kalau misalkan wah ngantuk ya? Enggak, saya cuma kekurangan oksigen di dalam tubuh. Wah, saya akan ajarkan dari sekarang. Anak saya biar terlihat pintar. Itu. Oh Saya baru tahu. Gak salah namanya ngopi ya, ngobrol Iya. pintar. Saya jadi pintar sekarang. Mama saya pasti bangga. Mas saya dapat ilmu baru mah. Wow. Iya, wah. Gitu. Ada fun fact yang lain? Ada fun fact yang lain? Banyak sih Pak, cuman kalau dibahas ini sampai subuh Pak. Oh ini buat episode selanjutnya aja. Iya. Ada fun fact yang lain. Gitu. Nah, terakhir nih buat teman-teman lah, buat teman-teman yang dengar. Ya kalau ada yang dengar kan amin ya. Kalau ada yang dengar, ada yang nonton gitu. Buat teman-teman nih di luar sana. Ya. Apa sih yang misalkan pemula gitu atau misalkan baru ingin? Saya jujur Pak, saya pas corner buka lowongan itu rata-rata yang masukin CV kira-kira ada 500-600 karena di post beberapa akun-akun besar. 600 orang lah at least ya, kita sebut 600 orang. Itu rata-rata 50%-nya itu orang-orang yang baru lulus SMA atau malah sekarang untuk saat ini karena pandemi ya belum lulus SMA. Kebayang gak Pak? Iya. Kak saya belum punya pengalaman, Kak saya belum punya ijazah SMA gitu. Pertanyaan saya simpel, kamu sudah punya KTP atau belum gitu? Ketika melamar kerja gitu, dan itu miris Pak, maksudnya kayak itu dampak ya, kita balik lagi dampak ke pandemi ya. Iya. Gitu. Jujur di situ apa ya? Saya miris juga Pak, maksudnya sebanyak ini loh yang membutuhkan pekerjaan. Iya. Jadi bagi teman-teman pendengar nih sama penonton, kalau misalkan Bapak punya visi misi atau misalkan atau sedikitnya wejangan lah istilah kata, boleh di-share ke teman-teman semua yang nonton nih. Kalau ada yang nonton alhamdulillah, saya senang banget. Mudah-mudahan ya, amin. Iya. Juga pengen atau pernah ada yang dengerin. Iya. Mungkin kalau dari saya seperti ini, pandemi ini membuat kita harus bangkit, harus keluar dari zona nyaman. Bahwa sebenarnya keadaan sulit ini tidak hanya kena ke beberapa orang aja, tapi semua terdampak. Orang yang punya usaha kehilangan karyawannya karena tidak bisa menggaji. Ada yang sudah bekerja kehilangan pekerjaannya karena di PHK. Betul. Yang usaha tidak punya pelanggan karena pada di rumah semua. Dan sebenarnya yang paling sering kasusnya itu adalah kita tuh terlalu takut untuk memulai. Dan sangat wajar juga sih kalau sekarang banyak yang apply ke sana ke sini, karena ya memang mungkin yang terpikirkan oleh dia untuk bisa menyambung hidup adalah dengan bekerja. Survivingnya itu. Yeah, survival instinct ya. Yang minimal penghasilannya itu bisa untuk makan, bukan lagi untuk nabung. Udah bukan mikirin lagi nabung. Tapi itu terlihat bahwa sebenarnya dari segi pengaturan finansial kita kurang juga. Cara pengelolaan kesehatan juga kurang juga. Itu mungkin akan menjadi pembelajaran ke depannya. Cuman pesan dari saya adalah jangan takut untuk memulai sebenarnya. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum waktunya dipikirin. Jalan aja dulu. Tapi bukan artinya ngikutin arus ngambang. Oh iya. Jadi jangan kayak pasrah aja ngikutin arus, jangan kayak gitu. Misalkan gini, kita ambil kasus mungkin di content creator kali ya, yang mau bikin konten video atau foto. Orang pasti akan berhenti memikir bahwa masuk 40 Pak. 40 menit. Oh. Iya. Terus jadi mungkin akan berpikir kayak gini. Saya nggak mau mulai, saya nggak punya kamera yang bagus, saya nggak punya aplikasi yang bagus, nggak punya aplikasi yang berbayar. Itu tuh bukan buat waktunya dipikirin sekarang. Sebenarnya itu mindset orang yang mindset kerdil nggak sih, maksudnya orang-orang yang tidak mau berkembang gitu. Itu adalah mindset orang-orang yang pengen hasilnya langsung bagus. Instan ya? Instan itu. Karena ekspektasinya langsung tinggi. Padahal kita harus memulai dengan level bahagiaan yang rendah, kalau kata insomnia Pak? Surya insomnia. Iya. Saya pernah baca tuh buat itu. Kalau level kebahagiaan rendah, kita akan mudah menggapainya. Betul. Dulu saya mulai bikin konten video itu sebelum dilirik sama Firsa itu, saya bikin pakai HP Xiaomi. Tapi kan itu brand Pak. Oh maaf, iya. Xiaomi. Ya. HP Xiaomi, bukan iPhone. Iya. Tapi itu HP yang mungkin underrated lah ya saat itu. Tapi saya bisa kemas dengan seadanya. Cuman karena mungkin punya cerita, punya sisi yang menggambarkan pemandangan dan relate juga. Jadi memang ya saya ketika dapat pujian saya makin sering bikin ketika akhirnya punya rezeki buat beli kamera. Saya bisa buat bayar aplikasi yang bagus. Itu kan bertahap. Kalau misalkan kita langsung pengen instan, ketika kita nggak bisa meraih itu, kita akan kecewa dengan diri kita sendiri. Oh, saya emang nggak punya bakat di sini. Padahal sebenarnya semua orang tuh bisa. Bisa, betul. Toh saya juga Pak, kalau ini fun fact juga Pak, jarang sih orang yang tahu. Saya fun fact,
Saya bermula dari DW, Pak. DW itu apa? Dishwasher. Tukang cuci piring profesional. Bapak kebanyakan ini makan nggak bayar gimana? Ya udah cuci piring aja. Saya betul-betul bermula dari DW, Pak. Dan prosesnya bertahun-tahun gitu. Dan orang kan nggak lihat proses tersebut. Ya. Nah, berarti buat teman-teman yang baru akan mulai, ya jangan takut untuk memulai dari bawah ya. Dan jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain yang sudah mulai duluan. Iya, karena rezeki beda-beda ya. Beda-beda. Iya, Tingkat betul. kesuksesan juga beda-beda. Iya. Kita punya ini aja udah diukur masing-masing. Allah tuh udah gak mungkin gimana ya? Gak mungkin pilih-pilih lah. Semua orang tuh udah punya porsinya. Tapi jangan mau membandingkan dengan orang lain yang mungkin sudah mulai duluan. Karena kita nggak tahu. Kan rezeki mah akan ditukar gitu. Betul. Akan ditukar. Jadi memang jangan pernah takut untuk memulai. Itu paling sering diomongin sama semua orang, tapi itu benar. Karena kalau misalkan kita takut ya mau gini terus. Mau sampai kapan gini terus. Betul. Gitu sih. Dan memang itu udah saya kebuktian sama saya sekarang. Kuliah apa, kerjanya apa. Karena memang berangkat dari ke ya mau ambil resiko. Saya lagi kuliah, saya sengaja kerja. Kan itu ngeganggu kuliah sebenarnya. Betul. Tapi saya berani mengambil itu karena saya butuh juga untuk pengalaman, untuk penghasilan, untuk relasi. Karena saya sadar ya saya nggak punya orang dalam istilahnya gitu. Iya. Di Power mana-mana of orang dalamnya nggak ada. nggak ada. Tapi yang saya jual adalah saya punya pengalaman. Gitu sih. Menarik. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas Afat. Makasih juga loh udah diundang. Ya, cukup sekian aja kali ya kayaknya. Takut pada ngantuk. Emang ngantukin sih. Iya, takut pada ngantuk. Terus juga bagi teman-teman yang sampai titik ini masih menonton atau mendengarkan, wow, tepuk tangan dulu. Ya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Oh iya, Pak Jarvis, Instagramnya apa nih? Boleh di-share atau misalkan? Saya di-follow @fajarsid SHID ya. Itu aja. Dan juga ini terima kasih untuk Corner Coffee ya. Ya, ini makasih. beansnya gula-gula nih, keren banget. Kopi ini juga dari Corner Coffee. Iya. Americano. Keren banget. Dan apa ya? Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen juga, nyalain ada loncengnya. Iya, nyalain lonceng. Biar terus. selalu terupdate dengan konten-konten terbaru lainnya. Sekali lagi Instagramnya apa, Pak? Twitter, Instagram, Facebook, apapun. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok sama @fajarsid. Fajar SHID. SHID, betul. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Makasih juga. Terus bagi teman-teman yang belum puas nih dengan obrolan ini, bisa langsung kontak-kontak aja ya. Iya, kita bisa diskusi di tempat bisa lain. Diskusi di tempat lain. Bisa ngopi bareng. Bisa ngopi bareng. Atau misalkan di kolom komentar bisa nanya-nanya. Iya. Gitu. Menarik. Atau mungkin nanti ada part 2 jadi undang lagi. Iya gitu. Atau mungkin karena ini obrolan kelamaan jadi bisa dibagi 2 part. Oh gitu. iya betul. Enggak juga sih. Gitu. Jadi ya memang yang terbaik lah buat Bapak Fajar saat ini. Makasih, untuk karirnya cemerlang terus. Terima kasih banyak. Bapak juga udah subscribe channel saya? Sudah dong. Oh sudah. Sudah dong. Sudah ya. Nyalain loncengnya loh. Terima kasih loh. Terima kasih gitu ya. Terima kasih juga untuk @mano.visual. Ya. Ini aduh nih anak-anak bangsa yang berkaryanya keren banget. Tahu nggak Pak? Fun fact, saya bekerja sama dengan mano.visual itu adalah ketika saya sudah diperingati oleh YouTube bahwa 14 hari lagi AdSense akan dicabut. Memang kalau untuk memulai itu memang ada triggernya dulu. The power of kepepet, Pak. Iya, Tapi memang harus ada alhamdulillah sudah 3 episode. Padahal ya gitu. Siapa tahu ini titik awalnya. Kan saya sangat bersyukur jika saya berkontribusi untuk masyarakat luas. Masya Allah. Wow, Masya Allah. Ya, Luar siapa biasa. tahu pendengarnya banyak ya. Ya, amin. Siapa tahu pendengarnya banyak, penontonnya banyak. Ya. Gitu. Jadi dan yang terpenting ini Pak, teman-teman semua di luar sana bisa mengambil poin plus. Jangan plus nanti kayak gini. Kalau dipijit enak kan sini. Iya. Kalau pijat plus nggak enak. Iya. Gini tuh. Set. Gak kerasa. Iya, nggak kerasa gitu. Poin plus yang atau bisa kita seenggaknya bisa menginspirasi orang lah. Iya. Gitu. Kalau nggak ke inspirasi ya inspirasiin aja. Paksain lah minimal lah, atau minimal biar kita berkontribusi gitu ya. Iya. Nggak bercanda. Iya. Ya, at least ada poin plus yang bisa didapat, ada Amin. mungkin experience yang bisa kita bagi. Iya. Dan ada episode yang akan datang. Ya, itu terima kasih banyak. Saya Fad Ramadan Besari dan Saya Fajar Siddiq Ramadhani. sampai berjumpa di ngopi selanjutnya.